Wanita jika ingin membasuh rambut kepala ketika berwudu tetapi tempat wudunya terbuka, apakah tetap sah jika hanya membasuh ujung rambut tanpa membuka kerudung? Quran surah ke-5 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menunaikan sholat dengan sempurna, maka wudu dulu. Bagaimana caranya? Fokuskan pada yang 4. Di rukun wudu yang paling pokok 4. Awas, hati-hati, jangan sempurnakan sunnahnya, rukunnya tertinggal. Kalau airnya kadarnya tidak cukup, hanya segini misalnya, tidak cukup keseluruhannya, sampai dengan ke telinga, sampai dengan ke telinga, sampai dengan ke istinsyak, maka cukupkan 4 saja. 1, wajah. Kedua, tangan sampai siku. Ketiga, basuh kepala, usap. Yang keempat, kemudian kaki. Kalau cukup untuk semuanya, silakan sempurnakan. Kumur-kumur, istinsyak, serap ke hidung, keluarkan lagi. Sampai kemudian ke telinga, silakan. Tapi kalau nggak cukup, 4. Di antara yang 4 ini adalah mengusap kepala, bukan rambut, ingat. Bukan rambut, tapi kepala. Wamsahu biru'usikum, ru'us jama ra'sun, kepala. Di situ letak keadilan Allah. Letak keadilan Allah. Setiap orang yang hidup pasti punya kepala. Tapi tidak setiap yang punya kepala ada rambutnya. Bayangkan kalau wudunya mengatakan basuh rambut, bagaimana yang nggak punya rambut? Maka keadilan Allah mengatakan yang diusap itu kepalanya, bukan rambutnya. Dan kalimatnya bukan membasuh tapi mengusap. Ingat, ghasala dengan masaha beda. Ghasala itu, izin satu orang agak cepat. Siapa aja boleh. Mas, ini misalnya keran ya. Izin, lihat sini. Atau nggak usah ini saja kerannya. Ya, tadi kerannya menyesuaikan dengan ini ya, agak tinggi dikit. Lihat sini teman-teman, fokus. Ini misalnya keran nih. Ghasala faghsilu wujuhakum, untuk urusan wajah itu kalimatnya begini. Ambil airnya, ghasala, basuh. Ambil airnya langsung tumpahkan di tempat wudu. Seperti pernah saya contohkan dulu. Di airnya diambil, tumpahkan di tempat wudu. Tapi kalau masaha, ambil airnya, tumpahkan dulu begini, baru diusapkan di tempat wudhu. Untuk bagian kepala, ingat bagian kepala, kalimat Al-Qur'annya menggunakan masaha, usap, bukan basuh. Jadi kalau kalimatnya menggunakan basuh, artinya ambil airnya, tumpahkan di kepala. Tapi karena masaha, tumpahkan airnya, usap kepalanya. Dalam mengusap kepala ini ada yang sangat indah sekali. Hanya di ayat ini, izin, kalau saya mas, hanya di ayat ini, ayat tentang wudhu yang bagian kepala itu menggunakan ba. Yang lain nggak pakai. Faghsilu wujuhakum, ba-nya tidak ada. Wa aydiyakum, ba-nya tidak ada. Wa arjulakum ilal ka'bain, ba-nya tidak ada. Ketika mengusap kepala ada ba-nya. Bi ru'usikum. Apa fungsi ba dalam bahasa Arab? Itu ada 14. Temukan di kitab namanya Bughnil Labib Am Ketubil Ma'arib, halaman 29 sampai 59. Ada 14 fungsi. Ada ghayah, ada ilsaq lil musahabah, ada ba'dun, ada istighraq, ada tab'un min ba'dun min duni tahdid, ada tab'id min ma'at tahdid. Nah, dari 14 fungsi ini untuk ayat wudu ada 3 fungsi yang utama. Pertama adalah istighraq. Istighraq itu keseluruhannya. Jadi kalau Anda tidak ada masalah di tempat yang tertutup, atau ikhwan misalnya tidak ada luka, tidak ada apa-apa, maka yang paling utama ambil air, tumpahkan, usap dari depan sampai belakang. Balikan. Tapi kalau ada persoalan, misal kayak tadi akhwat saya di tempat terbuka misalnya sulit kemudian melepas hijabnya, maka gunakan 2 prinsip. Pertama, at-tab'id min duni tahdid. Boleh mengusap tab'id sebagian, termasuk bagian kepala. Mana saja. Tanpa batasan, mau bagian depan, samping kanan, kiri, bagian belakang. Yang penting namanya kepala itu terbasuh, sah hukumnya. Sah. Ingat ya, ulama sepakat. Nabi menyampaikan ayatnya, sahabat menerima, ulama sepakat, itu boleh. Di Anda yang bukan Nabi, bukan ulama, bukan sahabat, gak usah berbeda pendapat. Ya, di sini tidak ada perbedaan pendapat. Ingat, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau Anda berbeda pendapat, Anda aneh sendiri. Ya. Nah, kemudian silakan bebas. Misal akhwat, saya pengen dari depan begini, boleh, silakan. Ya, buang airnya, kemudian kenakan. Usapkan ke kepala. Tapi Ustadz nggak biasa karena nggak pernah dibiasakan. Sesuatu yang nggak dibiasakan jadi nggak nyaman rasanya. Silakan praktekkan, nggak ada masalah. Ikhwan, saya sakit di sini Ustadz, berarti nggak usah usap kepala. Tidak, yang ini kan nggak apa-apa. Usap yang ini. Awas. Jadi bukan rambutnya, kepalanya. Salah kalau Anda berwudu kemudian pecinya begini, rambutnya cuma begini-begini aja. Kepalanya.
Yang terakhir at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi ada batasnya. Apa itu? Batas depan sampai ubun-ubun di sini. Ya, jadi yang di sini yang diutamakan. Ini boleh, tapi ini yang paling utama. Jadi solusinya adalah yang akhwat kalau tidak bisa dilepas dalam suasana yang terbuka, silahkan lihat bagian kepala tertentu, silahkan kemudian bisa diusap. Ya, itu huruf ba aja teman-teman, cuman huruf ba maknanya dahsyat. Ada orang Indonesia ngambil PSD di Al Azhar Asy-Syarif di